Dewan Juri yang terhormat, ketika pilkada memidana penerima uang politik tetapi pemilih justru membiarkannya, inilah bentuk ironis padahal hukum elektoral seharusnya melindungi rakyat dari sistem yang mudah, bukan melindungi mereka yang terpaksa tunduk pada realitas berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kembali kami dari tim Universitas Pelita Harapan secara tegas menyetujui mosi perdebatan pada hari ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, kesetujuan kami ditutup tanpa alasan melainkan dilandasi oleh 3 aspek fundamental. Yang pertama adalah landasan filosofis sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia mengedepankan keadilan sistematis, bukan sekedar penghukuman formalistik. Dewan Juri tidak bisa dipungkiri bahwa subjek menerima uang politik seringkali bukan pelaku yang berinisiatif, melainkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah. Dengan demikian Dewan Juri menghukum tanpa melihat konteks, sama saja mengabaikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pemerintah. Hal ini bisa kami lihat dari landasan juridis yang pada pilkada Barito Utara tahun 2024 dilantik dari uang money politik jangka hubungan sebesar 36 bulan, sementara 2 peneliti. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan 2 argumentasi utama, yakni yang pertama adalah argumentasi pembuka dari intro, terus selanjutnya kita akan dengarkan argumentasi pembuka dari tim kontra. Aturannya sama. Profesor Edward Omar-Syari selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dalam karyanya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana menyatakan bahwa tujuan pemidanaan perlu ditegakkan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan mosi perdebatan kami menolak mosi perdebatan pada hari ini. Selamat sore Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Ada. Oleh karena ketiga Dewan Juri perlu ditegaskan bahwa penerima adalah bagian penting dari proses pembuktian. Jika ia tidak lagi mungkin untuk dipidana, maka ia berada dalam posisi yang salahkan pengungkapan aktor utama politik uang itu sendiri. Dewan Juri, tim kontra pun menyadari bahwa dalam status quo saat ini terdapat disparitas Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur norma pidana kepada subjek penerima uang. Sementara dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 justru tidak mengatur hal yang sama. Hal inilah yang mencerminkan ketidakpastian Dewan Juri. Namun, permasalahan disparitas tersebut sejatinya bukanlah disebabkan oleh Undang-Undang Pilkada yang menempatkan subjek penerima dapat dipidana, melainkan terletak pada ancaman sanksi bagi penerima uang harus dipertimbangkan dengan aspek proporsionalitas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang telah menyatukan rezim pemilu. Maka sudah seharusnya upaya mengharmonisasi peraturan dengan memberikan pula norma pidana penerima uang dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Dewan Juri, adapun ketidaksetujuan kami terhadap mosi dengan 2 poin argumentasi. Yang pertama, disparitas ketentuan subjek tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Yang kedua, pemberian sanksi pidana bagi subjek penerima haruslah proporsional. Oleh sebab itu Dewan Juri, kami pun sebagai tim kontra memberikan ius constituendum, memberikan mekanisme yang solutif, yakni dengan melakukan kodifikasi antara Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Yang kedua, memaktubkan pasal pemberian sanksi kepada Undang-Undang Pemilu. Dan yang ketiga, sanksi bagi subjek penerima uang harus berlandaskan pada asas proporsionalitas. Oleh karena itu, terima kasih tim kontra, terima kasih sekali lagi. Izinkanlah kami terlebih dahulu meluruskan dalil yang telah dibicarakan oleh rekanku tim kontra. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ternyata menjadi menarik ketika rekanku menitik beratkan penolakan mereka terhadap mosi perdebatan kali ini ialah dikarenakan adanya sifat pelanggaran apabila melakukan penghapusan pidana terhadap subjek penerima. Namun harus kita lihat adanya tataran normatif, tidak boleh hanya pada tataran normatif saja Dewan terhormat. Namun harus kita lihat pada tataran sosiologisnya. Ternyata dengan pemidanaan yang telah berlaku pada status quo selama 9 tahun, ternyata terdapat data bahwa 90,2% pemilih tetap menerima adanya politik uang di Dewan terhormat. Artinya apa?
Tujuan dari pemindahan rekanku untuk memberikan adanya efek gentar ataupun efek jerah ternyata tidak terjadi pada status aku. Artinya, solusi rekanku tidak menyasar dari adanya akar permasalahan di jalan terhormat. Karena perlu kita pahami bersama bahwa yang menjadi permasalahan ialah bukan terhadap subjek penerima dan jalan terhormat, namun subjek pemberinya. Ketika dalam hal ini rekanku hanya berfokus pada adanya subjek penerima dalam menghilangkan akuntabilitas terhadap salah satu pihak yang berperan dalam tindak pidana politik. Karena kita paham dan jalan terhormat, subjek penerima dalam hal ini ternyata ialah pihak yang rentan dan jalan terhormat yang tidak memiliki ada pemahaman terkait dengan demokrasi dan jalan terhormat. Namun yang kita inginkan adalah bagaimana ternyata dalam ini kita langsung dapat menyasar kepada akar permasalahannya, ialah bagaimana menumpas adanya money politik itu sendiri dan jalan terhormat. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu kita ketahui bahwasanya permasalahan dalam status quo adalah bagaimana tidak proporsionalnya sanksi antara subjek penerima dan subjek pemberi, bukan karena subjek penerima dicantumkan sebagai subjek dalam tindak pidana money politik. Lantas ketika tidak dapat memberikan mekanisme yang proporsional, bukankah hal ini dapat memberikan keadilan itu sendiri? Ternyata tidak ada jalan terhormat. Yang ini terletak agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena orang melakukan kejahatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Sikri selaku pembicara kedua dari tim pro, dari tim kontra akan mengelaborasi poin argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh pembicara pertama kami. Namun Dewan Juri, sebelum masuki bangunan argumentasi, izinkan Kita tidak sedang saat ini memposisikan pemberian sebentar dalam satu tindakan pidana yang sama, yaitu memberikan sanksi 3 hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Secara sekilas tampaknya adil karena semua disamakan. Namun dalam kacamata hukum pidana modern, penyamaan itu justru mengandung cacat moral dan cacat logika yuridis. Sebentar, hukum pidana tidak boleh mengenal keadilan secara aritmetika, melainkan keadilan proporsional. Lalu bagaimana? Siapa yang niatnya, siapa jahat yang paling kuat di sisi mereka? Itulah yang harus mereka buktikan pada akhirnya. Silakan. Tampaknya mulai dari pembicara pertama kami hingga nantinya pembicara ketiga kami tidak akan membawakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mereka gaungkan dalam pertemuan. Melainkan yang ingin kami revisi adalah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu sendiri menjadi kodifikasi Undang-Undang Pemilu Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dalam hal ini kami ingin menyamakan antara penerima dan pemberi money politik itu sendiri, sehingga keduanya sama-sama bisa dipidana, namun dengan skema pemidanaan yang berbeda. Terima kasih. Dewan Juri, sekali lagi, ketidaktahuan akan fakta bisa dimaafkan, tetapi tidak akan ketidaktahuan hukum. Dewan Juri, ketika mereka menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu menjadi landasan pekerja sosial yang pada akhirnya menjadi mekanisme mereka pada akhirnya Dewan Juri Terhormat. Bukankah pada akhirnya tidak ada keselarasan lagi di posisi mereka? Seperti berargumen bersama kami, secara filosofis, inti pertanggungjawaban pidana bukan terletak pada perbuatannya semata, melainkan pada kehendak batin pelaku, sehingga mengerjakan bahwa perbuatan tidak menjadikan seorang bersalah tanpa kehendak jahat dalam dirinya. Dalam khotbah, kehendak jahat itu secara nyata, terang dan sadar hanya berada pada pemberi. Ia yang menyusun strategi, ia yang mengumpulkan dana, ia yang memetakan dan menggerakkan tim dan mendistribusikan uang dengan tujuan tunggal, sehingga pada akhirnya Dewan Terhormat, sementara penerima dalam konfigurasi sosial Indonesia seringkali adalah orang yang secara ekonomi rentan, berpendidikan rendah, tidak mengetahui tentang hal ini, berada dalam relasi kuasa yang tampak. Dewan Juri Terhormat, pertanyaannya, pertanyaannya Dewan Juri, jika pada akhirnya ini diterapkan, di mana letak mens rea pada diri penerima? Ia tidak merancang kejahatan, ia tidak menginisiasi transaksi politik, bahkan dalam banyak kasus tidak memahami bahwa uang yang diterima memberi konsekuensi pidana. Silakan. Siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Tolong berikan kepada kami minimal 3 data empiris atau survei yang membuktikan bahwa rakyat Indonesia sangat tidak mengetahui hukum politik di negaranya sendiri, sehingga mengatakan bahwa fenomena money politics bukan sesuatu hal yang salah. Silakan jawab. Dewan Juri yang Terhormat, Richard Cohen dalam teori konflik kriminalisasi menyebut bahwa hukum pidana kerap kali digunakan oleh kelompok orang kuat untuk mengontrol kelompok lemah. Pada akhirnya ini telah menjawab keresahanku dari tim kontra Dewan Juri Terhormat, sehingga mekanisme kami pada akhirnya solusi yang paling efektif untuk kita terapkan adalah yang mana kami menuntut di mana kami pertama tetap dipidana. Begini
Dewan Juri, ketika ia tidak diberikan pembebasan terhadap ancaman pidana, bagaimana mungkin Dewan Juri ia akan melaporkan politik uang? Karena jika ia diancam pidana dan ia melaporkan, ia akan dipidana, sehingga ia akan takut melaporkan politik uang itu sendiri. Dewan Juri, persilakan. Itu kesalahan mereka Dewan Juri. Melihat money politics, penyebabnya hanya dalam segi pemberi. Sudah menegaskan Dewan Juri. Di sisi lain, penerima sukarela, penerima akan mau menghadirkan dirinya sebagai saksi. Itu argumentasi yang asumtif Dewan Juri. Kenapa argumentasi mereka asumtif? Fakta Dewan Juri. Kita lihat pada kasus politik uang di Pilkada Barito Utara yang dihukum Dewan Juri adalah penerima uangnya, namun pemberi uangnya tidak dipidana. Kemudian dilakukan pemilihan uang kembali, dan ketika dilakukan pemilihan uang kembali terjadi politik uang kembali Dewan Juri. Mengapa? Karena yang dihukum adalah penerima uang, bukan pemberi uang. Persilakan. Bukankah putusan tersebut telah kami bantah sebelumnya Dewan Juri yang terhormat? Sanksinya diberikan juga kepada penerima Dewan Juri. Namun sanksinya lebih ringan, yakni 5 bulan, di mana pemberi diberikan sanksi 36 bulan Dewan Juri yang terhormat. Kenapa sanksi penerima di sini rendah Dewan Juri yang terhormat? Karena hakim mempertimbangkan adanya dorongan ekonomi dari penerima untuk menerima uang tersebut. Artinya apa? Dorongan ekonomi tidak menjadi alasan untuk menghapus sanksi pidana. Kenapa sanksi pemberinya tinggi Dewan Juri yang terhormat? Karena pemberinya adalah seorang residivis. Itu gagal mereka wajar dalam putusan tersebut Dewan Juri. Logika sederhana lagi-lagi Dewan Juri, sekalipun ia dipidana kecil hanya 5 bulan penjara, bagaimana mungkin ia mau melaporkan? Ketika melaporkan, ia dipidana 5 bulan penjara. Dewan Juri, persilakan. Sebelumnya mereka menyatakan bahwa mereka persoalkan karena sanksi tersebut ringan. Ini yang kami nyatakan Dewan Juri. Dorongan ekonomi tidak bisa menjustifikasi penghapusan sanksi Dewan Juri. Tetapi apabila kemudian hakim melihat bahwa itu dapat menjadi pengurangan sanksi, disitulah bentuk penegakan hukumnya Dewan Juri. Dalam konteks pidana pemilihan, dalam politik uang, tujuan utamanya adalah bagaimana akar permasalahan diselesaikan, dan akar permasalahannya adalah pemberi uang. Sekali lagi Dewan Juri, tidaklah mungkin ada pelaporan ketika yang melaporkan akan dipidana. Itu Dewan Juri. Tujuan pidana akan sulit dicapai jika penerima uang tidak dilibatkan. Perbedaan begini Dewan Juri, 62 juta masyarakat. Apakah logis Dewan Juri jika kita memidana 62 juta masyarakat di Indonesia? Tidaklah logis, karena yang harus kita permasalahkan Dewan Juri, permasalahannya adalah pemberi uang, bukan penerima uang Dewan Juri. Pun sejatinya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Topo Santoso dalam bukunya Hukum Pidana Pemilu di Indonesia menekankan bahwa hukum seharusnya menerapkan sanksi dengan ultimum remedium, dan kita harus melihat tindakan mana yang merusak tatanan hukum itu sendiri. Bukankah dengan adanya motif ekonomi dari penerima, belum tentu mekanisme dengan menghapus sanksi pidana akan memastikan penerima secara sukarela menghadirkan dirinya ke pengadilan untuk menjadi saksi Dewan Juri? Itu gagal dipahami oleh tim pro Dewan Juri. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa persoalan hanya terjadi dalam sisi pemberi, dan itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dibangun oleh tim pro untuk mengkonstruksikan mekanisme mereka, yang mana hal ini tidak akan terjadi dengan mekanisme kami yang tentu saja jauh lebih aplikatif dibanding dengan tim pro. Begini Dewan Juri, sekalipun penerima uang itu mendapatkan penerima dengan mekanisme daripada tim kontra, seketika subjek tersebut menerima uang, ia tidak akan mau melaporkan Dewan Juri. Mengapa? Karena jika ia laporkan, ia akan dipidana. Itulah konsekuensi logisnya Dewan Juri. Pun dari tadi, mekanisme kami Dewan Juri dari pembicaraan pertama, kedua, dan ketiga membawakan fakta dan data nyata. Sekali lagi Dewan Juri, pada Barito Utara, ketika yang difokuskan adalah pidana pada penerima uang, maka subjek daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang amat kami hormati, rekan intelektual kami dari Tim Pro, serta para penegak demokrasi sekalian. Perkenalkan, saya Mara Situasi Niaga selaku pembicara ketiga akan kembali membangun argumentasi yang telah baik dibangun oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami. Namun Dewan Juri, sebelum masuk ke dalam ranah inti argumentasi kami, izinkanlah kami kemudian untuk meluruskan kembali falas berpikir yang dibangun oleh rekan intelektual kami dari Tim Pro. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami perlu mengklarifikasi apa yang kemudian disampaikan oleh pembicara ketiga daripada tim mereka Dewan Juri, di mana mereka mengatakan bahwa putusan Pilkada Barito Utara yang di mana penerima uangnya sebentar kan penerima uangnya dilepaskan Dewan Juri. Hal tersebut adalah kemudian keliru. Penerima uangnya Dewan Juri yang kami hormati dipidana 5 bulan Dewan Juri. Silakan. Sebelum pembicara ketiga daripada tim kontra melanjutkan argumentasinya, kita harus melihat terlebih dahulu perspektif hukum pidana akan selalu memidana suatu perbuatan yang perbuatan itu menimbulkan kerugian. Maka dia ketika konteksnya tindak pidana pemilu harus lihat dulu delik formil, apakah ketika penerima baru menerima uangnya sudah menimbulkan kerugian pada pemilu. Itu dulu yang harus dijawab oleh rekanku daripada tim kontra sebelum melanjutkan perdebatannya, karena itulah yang kami keberatan dan itulah yang kami tolak dalam mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat yang sudah pasti merugikan Dewan Juri yang terhormat, di mana penerima uang dia mempunyai motif ekonomi Dewan Juri yang kami hormati, di mana dia ingin menerima uang dari pemberian uangnya, di mana hal tersebut kemudian berdampak pada nilai elektoral itu sendiri.